Aku Farah Temu di Al-Fadilah, NIM aku 20 24 129. Di sini uh, saya sendiri mau menjelaskan tentang uh, perlindungan konsumen. Oke, masuk yang pertama ya. Jadi apa sih perilaku konsumen itu? Perlindungan konsumen ya, kayak gitu. Jadi perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dalam menggunakan barang atau jasa. Yang secara sederhana tuh perlindungan konsumen tuh bertujuannya ya, satu, agar konsumen tuh tidak merasa dirugikan oleh pelaku usaha, dan yang kedua tuh konsumen tuh mendapatkan informasi yang valid, yang benar atau yang jujur, dan lanjut mendapatkan produk yang aman dan layak apa yang mereka ini beli. Terus juga kita selaku konsumen itu bisa menuntut hak jika terjadi suatu masalah dari dalam produk atau ini ya. Nah, oke, lanjut ke tujuan. Jadi tujuan dari perilaku perlindungan konsumen itu satu, yaitu untuk melindungi hak konsumen dari praktik usaha yang dapat merugikan konsumennya, terus meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak dan kewajibannya. Terus kita juga bakal kita mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan gitu. Lanjut, terus kita juga tujuannya ya menciptakan pasar yang adil dan sehat. Jadi biar pasar tuh secara ini tuh adil dan ya sehat gitu. Jadi pasarnya nggak yang curang ataupun gimana gitu. Terus yang ketiga itu ada hak konsumen. Jadi di sini juga di dalam perlindungan konsumen juga memiliki hak ya. Nah, haknya apa aja sih? Jadi konsumen itu berhak yang pertama untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatannya. Dan yang kedua itu mendapatkan informasi yang jelas tentang produk dan jasanya. Dan yang ketiga itu memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisinya. Jadi udah, konsumen itu memilih barang atau jasanya tuh yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisinya gitu. Terus keluhannya tuh didengar serta mendapatkan kayak ganti rugi, misalkan barangnya tuh bermasalah. Dan hak konsumen juga memiliki hak untuk atau konsumen juga berhak didengar keluhannya. Terus juga konsumen juga berhak mendapatkan ganti ruginya gitu. Terus lanjut, kewajiban konsumen. Di sini juga ada lanjutnya, ada kewajiban konsumen. Apa sih kewajiban konsumen? Jadi kewajiban konsumennya itu satu, mereka konsumen tuh bakal membaca dan memahami informasi produknya. Terus ya contoh lah, misalkan ada satu, kayak kita mau beli kerudung. Nah, kita tuh jangan kerudung, baju deh. Kita tuh harus membaca juga nih kewajiban konsumen. Sebagai konsumen tuh kita wajib juga nih membaca. Biasanya di toko online kan ada deskripsi gitu, kayak di situ misalkan ini bahannya katun gitu, atau bahannya jersey atau apa gitu. Nah, di situ juga konsumen itu wajib membaca dan memahami kalau produk ini tuh kayak gini gitu. Nah, terus kedua itu beretikat baik dalam transaksi. Ya kalau misalkan di situnya misalkan sistemnya bisa COD atau ya udah berarti memegang sistem COD. Atau misalkan kayak bayar di toko itu sistemnya kayak transfer, ya udah berarti sistemnya langsung transfer gitu, nggak bisa COD gitu. Terus ya banyak sih sebenarnya kayak. Terus ada lagi yang ketiga tuh ada membayar sesuai dengan kesepakatan. Jadi kayak kesepakatan dari pihak produknya, pihak perusahaannya dengan sama konsumen tuh mereka membayarnya sesuai dengan kesepakatan. Jadi kayak ya udah, misalkan bayar transfer ya transfer gitu, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihaknya.
Terus lanjut, itu lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen. Jadi di sini juga ada lembaganya buat berperan dalam misalkan perlindungan konsumennya. Misalkan ada hal-hal yang buruk. Yang pertama tuh ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional, atau disingkat dengan BPKN. Yaitu tuh dia tujuannya untuk memberikan saran kebijakan dan menerima pengaduan dan advokasi. Maaf. Terus lanjut, ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu disingkatnya YLKI gitu. Itu tuh mereka bakal mengedukasi dan mereka akan memberikan edukasi dan pembelaan konsumen gitu. Terus ada lagi yang ketiga tuh OJK, atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK sendiri itu tuh khusus untuk sektor jasa keuangan lah gitu. Terus nah di sini juga aku akan penyelesaian sengketa konsumennya. Jadi sengketa konsumennya tuh jika terjadi masalah, konsumen dapat menempuh beberapa jalur. Yang pertama, bisa negosiasi langsung dengan pelaku usaha, dan yang kedua itu mediasi atau arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. Jadi nanti bakal mediasi gitu. Terus yang ketiga ada gugatan ke pengadilan, dan yang terakhir itu ada perlindungan konsumen di era digital. Perkembangan teknologi dan e-commerce membawa tantangan baru. Misalnya, yang pertama ada penipuan online, yang kedua ada informasi produk tidak akurat, dan yang ketiga ada penyalahgunaan data pribadi, terus yang keempat ada barang tidak sesuai dengan deskripsi. Karena itu, konsumen harus semakin kritis, seperti memeriksa reputasi penjual, membaca ulasannya, dan memahami kebijakan pengembalian barang. Jadi, kesimpulan dari perlindungan konsumen itu bukan sekedar aturan hukum, tetapi bagian dari upaya menciptakan keadilan, keamanan, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Konsumen yang terlindungi akan meningkatkan kepercayaan pasar, sementara pelaku usaha yang patuh hukum, mereka akan menciptakan persaingan yang sehat. Segitu aja sih, sekian dari presentasi perlindungan konsumen dari Farah. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, bye bye.